Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya, mengenai kuantifikasi dari atribut psikologi gitu ya. Jadi inti dari psikometrika itu adalah kuantifikasi atribut psikologi gitu ya. Jadi bagaimana psikometri ini dengan prosedur yang sistematis mengangkakan dengan maksud untuk mempermudah pemahaman mengenai atribut yang kita observasi atau kita ukur gitu ya. Seperti halnya misalkan bagaimana kita membedakan kecemasan yang biasa dengan kecemasan yang tidak biasa atau yang abnormal gitu ya. Tentunya ini perlu ada ukuran yang standar gitu. Kalau misalkan tidak dikuantifikasi, agak sulit kita membedakan misalkan hanya dengan self report bahwa saya mengalami kecemasan gitu ya. Nah, kecemasan ini seberapa tingkatan kecemasan yang bisa kita treatment dengan treatment dengan pendekatan tertentu, mana yang memang dengan treatment pendekatan tertentu, atau misalkan hanya dianggap biasa saja dan normal gitu. Nah, proses kuantifikasi ini untuk mempermudah kita menentukan keputusan dari gejala atau atribut yang sedang kita ukur itu gitu. Tujuannya seperti itu ya, jangan direduksi gitu ya, jangan direduksi bahwa pengangkaan atribut psikologi itu untuk membuat atribut psikologi tersebut menjadi sederhana, tidak seperti itu ya. Tidak menyederhanakan gitu. Tapi fungsinya untuk mempermudah kita gitu ya, mempermudah kita. Artinya bahwa seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa pengukuran psikologi itu tidak cukup dengan satu atribut alat atau satu alat ukur gitu ya, melainkan membutuhkan berbagai macam informasi ukur lainnya gitu. Informasi ukur lainnya ini yang akan membantu kita memahami atribut psikologi yang hendak kita observasi atau hendak kita teliti atau hendak kita dalami begitu. Dan sekali lagi kembali bahwa kuantifikasi alat ukur dalam psikometri ini merupakan proses pengangkaan objek ukur gitu ya, objek ukur psikologi untuk mempermudah kita memahami gejala-gejala atribut psikologis yang muncul di individu gitu ya. Nah, pengangkaan gitu ya. Dalam pengukuran psikologi ini, angka digunakan untuk merepresentasikan level atribut psikologis individu. Jadi, pengukuran psikologi ini untuk merepresentasikan levelnya saja, gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa misalkan gejala-gejala tertentu atau misalkan laporan-laporan tertentu dari individu merepresentasikan level atribut psikologis yang seperti apa, gitu ya. Selevel apa. Misalkan ketika dia mengalami merasa tertekan, gitu ya. Level tertekannya seperti apa? Karena misalkan stres itu kan ada dua, ada eustress, ada distress. Gitu. Nah, ini kontinum antara eustress dan distress ini. Apakah level representasi atribut psikologi tertekan itu adalah mengarah pada eustress atau mengarah pada distress? Kan itu agak sulit kita tentukan gitu ya, kalau misalkan kita tidak tahu level
mana kita berada gitu, di level mana pengukuran psikologis ini kita berada gitu. Sehingga dalam pengukuran psikologi ini angka digunakan untuk merepresentasikan level atribut psikologis. Nah, misalkan IQ 100 merepresentasikan level intelijensi rata gitu ya. Jadi representasi dari 100 itu bukan secara real bahwa misalkan kecerdasannya 100 kali lipat atau misalkan angka 100. Tapi representasi dari 100 ini menunjukkan apa gitu ya. Jadi memahami pengukuran psikologi itu seperti itu gitu ya. Bisa jadi misalkan satu waktu IQ itu tidak dalam skala 100, misalkan dalam skala 1 sampai 10 misalkan, atau skala 500 misalkan. Seperti aptitude test ya, atau tes potensi akademik biasanya gitu ya. Tes potensi akademik kan skalanya 500 ya. Jadi ratanya 500, skornya 100, apa namanya itu, skornya itu seperti ini. Sorry. Kalau misalkan di sini tuh, nah skala apa namanya itu TPA biasanya. TPA. Nah, TPA itu skornya itu adalah 500 plus 100 kali Z. Nah, gitu ya. Biasanya gitu. Kalau IQ itu 100 plus 15 ya. Deviasinya kali 15 kali Z. Ya. Nah, itu skor standar sebetulnya. Skor standar dari TPA, IQ gitu ya. Nah, ini skor ini ya hanya representasi gitu ya. Representasi dari rata gitu ya, mu ditambah deviasi dari skor Z gitu ya. Rata dan deviasi dari skor Z. Jadi kita tahu bahwa misalkan IQ kalau misalkan kita gambarkan dalam kurva normal gitu ya, kurva normal. Kalau misalkan IQ 100 gitu ya, IQ 100 itu adalah berada di tengah, berada di area rata-rata. Di sini 34%, di sini 34%. Ya artinya berada 34 ya. Berada di area 68% orang gitu ya. Nah, biasanya misalkan dari sini ke sini itu adalah satu deviasi. Nah, satu deviasi gitu ya. Oke, jelek nih. Satu deviasi gitu ya, dari sini ke sini. Sehingga kalau misalkan deviasinya tinggi gitu ya, skor berada di secara standar, deviasinya berada di sini gitu ya, berarti ini Z skornya adalah lebih tinggi, dikali ke 15 tambah 100, sehingga 140 dan sebagainya itu berada di area mana gitu. Nah, ini apa namanya itu skor standar dalam ini ya, dalam psikometri gitu. Jadi pada dasarnya skor utamanya adalah skor standarnya, skor Z-nya gitu ya. Nah, yang direpresentasikan dalam skor terstandar. Kemudian peran angka ini untuk memudahkan taksiran si pengukur juga agar memiliki standar yang sama dalam menaksir atribut psikologis. Karena datanya sudah standar gitu ya,
si angka ini jadi mempermudah taksiran kita gitu ya. Misalkan taksiran dari misalkan IQ 100 itu berada di mana? Di antara kebanyakan orang. Misalkan skor kecemasan 60 itu berada di mana dibanding kebanyakan orang, dibandingkan dari apa namanya itu kondisi normalnya gitu ya. Jadi makanya perlu ada mohon maaf ya. Ya, kita kembali ya bahwa yaitu tadi bahwa peran angka ini untuk memudahkan taksiran pengukur juga agar memiliki standar yang sama dalam menaksir atribut. Kedengeran kan suara saya? Masih kedengeran? Kedengeran Bapak. Kedengeran Pak, meski agak samar-samar. Mohon maaf ya, sedang ada banyak orang. Oke ya, itu intinya bahwa untuk menaksir gitu ya atribut berada di level yang mana. Sebetulnya fungsinya hanya itu gitu, hanya untuk apa namanya itu memahamkan apa namanya itu taksiran kita berada di tingkat mana nih gitu ya, masuk pada sesuatu yang perlu di apa namanya itu diberi treatment yang serius, atau misalkan berada di dalam kondisi rata-rata, atau misalkan dalam kondisi apa memerlukan perlakuan khusus pada angka yang direpresentasikan gitu ya. Nah, sifat angka ini, sifat pengangkaan dalam apa namanya itu dalam pengukuran psikologis atau dalam kuantifikasi objek psikologis ini ada 3 sifat gitu ya. Sifat yang pertama adalah sebagai fungsi identitas. Gitu ya. Jadi pengangkaan itu hanya untuk identitas. Seperti misalkan laki-laki 1, perempuan 2, orang Jakarta 1, orang Indonesia 2, orang orang Jakarta 1, orang Bandung 2, orang Bogor 3, misalkan gitu ya. Hanya untuk merepresentasikan identitas saja gitu ya. Jadi tidak ada makna lain selain identitas gitu ya. Tidak bermakna bahwa misalkan di Bandung itu lebih bagus daripada di Jakarta misalkan, atau di Jakarta lebih bagus daripada di Bogor. Tidak seperti itu gitu. Hanya menunjukkan identitas, meskipun gitu ya angkanya apa namanya itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar. Misalkan angka 3 kan lebih besar daripada 2, lebih besar daripada 3, tapi bukan berarti dalam sifat angka identitas ini angka 3 itu lebih tinggi daripada ini, karena hanya menunjukkan identitas. Yang kedua, sifat angka itu adalah urutan gitu ya. Urutan misalkan misalkan dia ranking ke-1 lebih tinggi kan daripada ranking kedua, ranking ketiga, ranking keempat gitu ya. Ranking. Tapi kan namun jarak antara ranking 1 ranking 2 tidak ditentukan, hanya diurutkan saja gitu ya. Misalkan lebih urutannya lebih serius daripada stres gitu ya. Misalkan kalau kategori misalkan kategori stres dan sangat stres itu kan berbeda ya, ada urutannya, bahwa sangat stres itu urutannya lebih serius daripada stres aja gitu, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan sangat, misalkan biasanya di dalam skala gitu ya, sangat setuju netral misalkan gitu ya, lalu kemudian tidak setuju atau sangat tidak setuju misalkan. Nah itu yang direpresentasikan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa bahwa angka itu menunjukkan urutan. Misalkan sangat tidak setuju, nah, ini ya. Lalu kemudian tidak setuju,
Terus kemudian netral katakanlah gitu ya. Lalu kemudian setuju, terus kemudian sangat setuju. Misalkan ini representasinya 1, ini representasinya 2, ini representasinya 3, representasinya 4, dan representasinya 5. Ya, misalkan di skala Likert. Kan orang-orang itu mau milih 1 atau milih 3, misalkan, atau milih 5 gitu ya, atau milih 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, antara 1 dan 2 tentunya lebih tinggi 2 daripada 1 gitu ya. Jadi ada urutannya antara yang 1 dengan yang 2. 2 dengan 3 lebih tinggi 3 daripada 2. Jadi lebih bagus netral daripada tidak setuju, misalkan secara positif ya. Tentunya kalau misalkan unfavorable atau misalkan negatif ya terbalik ya gitu ya. 1 lebih tinggi daripada 2 dan seterusnya. Jadi antara 1, 2, 3, 4, dan 5 itu memiliki urutan. Tapi ya itu urutan saja. Selain identitas juga memiliki urutan. Identitasnya 1 itu adalah sangat tidak setuju, 2 itu adalah tidak setuju, 3 itu netral, dan seterusnya. Itu identitas. Yang kedua, antara 1 dan 2 itu memiliki urutan yang tidak sejajar, yang tidak setara. Ya, misalkan laki-laki, dan kalau misalkan tadi laki-laki dan perempuan itu hanya identitas, tapi setara, tidak ada urutan. Nah, kalau yang ini sifat angka yang kedua adalah urutan. Yang ketiga, sifat angka itu adalah menunjukkan kuantitas. Nah, menunjukkan kuantitas. Kuantitas 1, kuantitas 2 gitu ya. Artinya 2 itu sama dengan kuantitasnya 1 ditambah 1 gitu ya. Misalkan kuantitas dari 3 adalah misalkan 2 ditambah 1, atau misalkan 1 tambah 1 tambah 1. Artinya akumulasi dari angka yang 1 dengan angka yang 1 menghasilkan kuantitas 2 gitu ya. Jadi menunjukkan kuantitas gitu ya. Kalau yang ini kan belum tentu ya, 1 tambah sangat tidak setuju ditambah sangat tidak setuju menjadi tidak setuju, misalkan tidak seperti itu kan gitu ya. Namun kalau misalkan sifat kuantitas ini akumulatif gitu ya, 1 ditambah 1 ya jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3 gitu ya. Atau misalkan 2 tambah 2 jadi 4 karena itu berisi dari akumulasi gitu ya. Tidak hanya menunjukkan identitas, tidak hanya menunjukkan urutan, tapi menunjukkan juga kuantitas gitu ya. Jadi angka tuh yang seperti itu. Jadi kalau dalam psikometri tidak semua angka itu sama gitu ya. Misalkan ada angka 5 itu kita tidak langsung menjudge bahwa ini adalah kalau angka 4 itu adalah akumulasi 2 tambah 2. Tidak seperti itu. Ya. Perlu dilihat dulu bahwa angka yang dimaksud itu adalah memiliki sifat identitas, memiliki sifat urutan, atau memiliki sifat kuantitas, atau ketiganya, atau misalkan salah satunya. Nah, itu perlu ditentukan. Nah, sifat identitas itu ya. Nah, yang sifat identitas ini adalah bentuk paling fundamental dalam pengukuran gitu ya. Kemampuan untuk merefleksikan kesamaan dan perbedaan gitu ya. Ini sifat identitas ini merefleksikan persamaan atau perbedaan gitu ya. 1 dengan 1 ya sama gitu ya. Tapi 1 dengan 2 tidak sama. Gitu. Tidak sama. Nah, ini mengenai sifat identitas. Gitu. Kemudian selain sifat identitas yang merefleksikan kesamaan dan perbedaan, juga pengkategorian identitas ini harus sesuai dan identik dengan bentuk kategorinya. Misalkan harus tidak asal gitu ya, tidak asal memberikan angka gitu ya, semestinya gitu ya, meskipun sifatnya identitas.
meskipun kategorinya identitas harus identik dengan bentuk kategorinya, misalkan gitu ya. Seperti misalkan satu untuk kategori bisa jawab, misalkan 0 untuk kategori yang tidak bisa jawab, misalkan seperti itu. Sehingga makna satu itu difahami identik dengan sifatnya, gitu ya. Misalkan meskipun antara Bandung dan Jakarta, misalkan Bandung dengan Jakarta, misalkan Jakarta, masing-masing tidak ada, maksudnya hanya identitas gitu ya. Bandung 1, Jakarta 2, misalkan. Itu sah-sah saja. Tapi misalkan karena Jakarta itu misalkan ibu kota, misalkan kita boleh mengambil angka 1, misalkan Bandung 2 gitu ya, misalkan seperti itu. Kenapa? Mungkin dilihat dari penduduk yang lebih besar misalkan, atau dilihat dari misalkan Jakarta itu adalah misalkan urutan ke-1, yang jelas itu identik. Meskipun tidak harus gitu ya, tidak harus. Tapi seperti dalam kasus misalkan kategori yang menjawab dan tidak bisa menjawab, kan tidak bisa kita memberikan identitas bahwa yang tidak bisa jawab, misalkan yang tidak bisa jawab 1, yang bisa jawab 0, kan aneh ya, kan aneh. Makanya proses pengkategorian identitas ini harus identik dengan bentuk kategorinya gitu ya. Jadi tidak asal saja gitu ya. Kalau meskipun misalkan tidak harus begitu gitu ya. Seperti misalkan laki-laki dan perempuan gitu ya. Laki-laki 1, misalkan perempuan 2 gitu ya. Atau sebaliknya, misalkan laki-laki 2, misalkan perempuan 1. Boleh saja yang manapun gitu ya, meskipun misalkan untuk untuk mengatakan bahwa misalkan tidak bias, misalkan agar tidak bias bahwa misalkan laki-laki itu tidak tidak harus nomor 1, misalkan perempuan juga boleh dong nomor 1, misalkan boleh gitu ya, perempuan 1, misalkan laki-laki itu identitas gitu ya. Tapi di hal-hal yang lain seperti misalkan kategori kategori hobi, misalkan hobi tidak punya hobi ya 0, misalkan hobinya misalkan jalan kaki 1, hobinya lari 2 gitu ya, misalkan hobinya gym misalkan 3. Meskipun ini bermakna identitas, tidak bermakna urutan, tapi identitas ini identik dengan kualifikasi dari identitas yang kita berikan gitu. Sampai sini mungkin paham ya, karena mungkin ini sudah sering dibahas juga dalam statistika. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ya. Kemudian yang ketiga adalah kategori ini mesti eksklusif gitu ya, secara mutu. Misalkan individu punya masalah perilaku 4, yang tidak punya masalah perilaku 5, kan itu aneh gitu ya. Jadi mesti eksklusif gitu ya, seperti tadi ya, yang bisa menjawab 0, misalkan yang tidak bisa jawab 1. Meskipun itu identitas, tidak ada makna ininya, tapi kan tidak identik gitu ya. Ada yang belum di ACC? Sudah ya? Egi sudah masuk di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Lanjut ya. Kategori ini mesti eksklusif secara mutu gitu ya. Jadi misalkan yang punya masalah perilaku 4, yang tidak punya masalah perilaku 5. Misalkan sangat setuju 1, misalkan tidak setuju 5, meskipun tidak ada masalah karena itu gitu ya, atas hal itu tidak ada masalah, tapi
tidak identik gitu ya. Dalam apa namanya itu, dalam rule dari psikometrika ya, setidak-tidaknya gitu ya, pengkategorian identitas itu harus identik dan eksklusif sesuai dengan atribut yang direpresentasikannya. Kemudian kategori juga mesti mendalam dan akurat. Satu laki-laki, misalkan dua perempuan, untuk menghindari bias bahwa misalkan biasnya bahwa laki-laki itu lebih besar daripada perempuan, misalkan. Selalu ada bias seperti itu, misalkan bahwa laki-laki itu dianggap lebih besar daripada perempuan, sehingga kita ambil laki-laki diberi kategori 1, misalkan perempuan kategori 2. Atau misalkan ada pemaknaan lain gitu ya, misalkan bahwa perempuan itu harus nomor 1 gitu ya, laki-laki jangan selalu nomor 1, jadi nomor 2 dibalik gitu ya. Jadi ada makna mendalam dan akurasi mengenai itu gitu ya. Nah, kalau ini contoh ya, tentunya misalkan mempertimbangkan hal-hal seperti bias, seperti apa namanya itu ya, mempertimbangkan budaya, misalkan seperti itu. Meskipun ini sekali lagi hanya kuantifikasi identitas gitu ya. Yang kedua adalah sifat urutan gitu ya. Selain identitas, angka semestinya memberikan informasi lebih banyak, tidak hanya berbeda atau sama gitu ya. Seperti tadi misalkan tidak sama antara Jakarta dan Bandung, ya representasi angkanya juga berbeda gitu ya. Tidak sama antara laki-laki perempuan, representasinya beda. Tapi selain makna berbeda gitu ya, ada juga makna yang memang berurutan gitu. Tidak hanya merepresentasikan perbedaan, tapi merepresentasikan urutan gitu ya. Misalkan ya urutan 1, 2, misalkan urutan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, meskipun antara 5 dengan 4 itu tidak harus jaraknya sama, gitu ya, tidak harus jaraknya sama, misalkan tidak harus 1 ke 2 itu 1, 2 ke 3 itu 1 ya. Tidak bisa aja misalkan 1 ke 2 1, 2 ke 3 5, misalkan 3 ke 4 jaraknya 3, misalkan 4 ke 5 jaraknya 2 misalkan. Tidak apa-apa gitu ya. Tapi yang jelas yang 5 ini merepresentasikan lebih tinggi daripada 4 gitu ya. Meskipun tidak setinggi 2 ke 3 gitu ya. Misalkan jadi kalau misalkan seperti ini kan bisa jadi begini misalkan, terus kemudian jaraknya begini gitu ya. Lalu kemudian jaraknya begini misalkan. Ini jaraknya 1, ini jaraknya 5, misalkan ini jaraknya 3, ini jaraknya 2. Tapi antara 1 dengan 2 itu memiliki urutan yang berbeda gitu ya, memiliki kedudukan yang berbeda. Seperti itu. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas ya. Lanjut, kemudian sifat urutan dalam angka ini mereplikasikan bentuk jumlah yang relatif terhadap atribut yang dimaksud gitu ya. Refleksi yang relatif terhadap atribut. Jadi seperti tadi bahwa misalkan 1 lebih tinggi dari 2, 2 lebih tinggi dari 3, 3 atau misalkan tidak setuju itu lebih rendah daripada setuju, misalkan setuju itu lebih rendah dari sangat setuju. Nah, seperti itu ya. Jadi ada refleksi yang relatif terhadap atribut yang dimaksud. Gitu. Nah, meskipun sifat urutan ini belum merefleksikan seberapa gitu ya. Seberapa. Meskipun 1 dan 2 itu memiliki urutan yang berbeda, tapi seberapa 1 ke 2 itu belum ditentukan dalam sifat urutan. Dia
hanya lebih tinggi, lebih rendah saja, gitu. Nah, biasanya ini yang yang sering kita temukan. Nah, kemudian ada sifat kuantitas gitu ya. Nah, sifat kuantitas ini angka menunjukkan kuantitas gitu ya, memberikan informasi lebih banyak daripada sekadar identitas dan urutan. Jadi kita tahu bahwa 3 itu berapa, 4 itu berapa, 5 itu berapa, dan sebagainya. Karena persepsi kita terhadap angka menunjukkan kuantitas gitu ya, sehingga angka yang direpresentasikan yang bersifat kuantitas ini jauh lebih memberikan kita informasi yang banyak daripada sekadar identitas dari urutan. Nah, pada level kuantitas ini, angka memiliki muatan ukuran masing-masing yang tidak relatif gitu ya, tidak relatif pada atribut atau pada labelnya. Misalkan kalau tadi kan kalau sifatnya urutan gitu ya, itu akan relatif dengan labelnya. Misalkan tinggi, sangat tinggi, rendah misalkan gitu ya. Label rendah itu pasti lebih urutannya lebih rendah daripada tinggi, itu relatif. Nah, kalau misalkan ukuran kuantitas ini ya tidak relatif dengan dengan labelnya gitu ya. Namun memiliki representasi informasi yang menunjukkan level tertentu gitu ya. Yang meskipun saya yang di Bandung, Anda yang di Sumatera, menaksir angka 100 itu sama gitu ya. Misalkan angka 100 di Indonesia dengan angka 100 di Amerika, angka 100 di Eropa gitu ya, sama gitu. Jadi tidak relatif gitu ya, tidak relatif. Misalkan itu tadi ya, nilai IQ itu kan sudah terstandar gitu ya. IQ 120 bisa kita maknai di Indonesia itu levelnya segitu. Ya, yang dimana kalau di Amerika levelnya ya sama segitu gitu ya. Taksiran taksiran dari psikolog mengenai angka itu sama gitu ya. Tidak berbeda, tidak relatif dengan budaya, tidak relatif dengan tempat tinggal, tidak relatif dengan label, tidak relatif dengan hal-hal yang sifatnya masing-masing gitu ya. Kemudian dalam pengukuran kita unit pengukuran dalam sifat kuantitas ini memiliki kuantitas yang terstandar gitu ya. Kuantitas yang terstandar. Jadi angka 10, 20, 30 itu standar gitu ya, sama dimanapun juga gitu ya. Nah, sifat kuantitas inilah semestinya yang juga diperlukan dalam perhitungan psikometri gitu ya, yang nantinya mungkin kita akan lebih dalami gitu ya, bagaimana kita menentukan angka-angka yang direpresentasikan ini terstandar gitu ya, dalam kuantitas yang terstandar gitu ya. Ini that's why ada psikometri ini, salah satunya untuk ini, untuk membuat kita memahami angka-angka tertentu itu terstandar gitu ya. Nah, kemudian angka dalam kuantitas ini bersifat kontinum, tidak diskrit gitu ya. Kalau misalkan tadi dalam sifat identitas, iya. Nah, angka dalam kuantitas ini bersifat kontinum, tidak diskrit gitu ya. Berbeda dengan angka yang merepresentasikan identitas, kan itu diskrit gitu ya.
Misalkan 1 dengan 2 itu tidak ada hubungan kontinumnya, misalkan kontinum antara 1 dengan 2, gitu ya. Seperti misalkan 1 laki-laki, 2 perempuan gitu ya, tidak ada masing-masing yang memiliki domain yang berbeda gitu ya, tidak kontinum. Beda kalau misalkan IQ 100 misalkan dengan IQ 120 gitu ya. Ada urutannya gitu ya, ada urutannya di sini gitu ya. Jadi ini kontinum gitu ya, kontinum. Kalau antara laki-laki dan perempuan, misalkan Jakarta Bandung, misalkan ya Jakarta Bandung, Jakarta 1, Bandung 2, misalkan. Nah, ini diskrit gitu ya, tidak ada hubungan kontinumnya antar angka tersebut gitu. Nah, sifat kuantitas ini yang menjadi memberikan informasi yang lebih banyak gitu ya, sehingga dalam pengukuran psikologis juga memerlukan melakukan penyesuaian gitu ya antara angka yang direpresentasikan dalam angka tertentu gitu ya menjadi angka yang memang dapat dipahami dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, dalam psikologi gitu ya, asumsi skor dari suatu pengukuran ini memiliki sifat kuantitas gitu ya. Jadi skor yang kita dapatkan gitu semestinya memiliki sifat kuantitas, tidak hanya memiliki sifat identitas dan sifat urutan gitu ya. Dalam asumsi skor yang nantinya kita tafsirkan nantinya, misalkan gini, misalkan ada sebuah angka, misalkan sebuah kuesioner, misalkan kuesioner pertama, kuesioner question kedua, question ketiga, misalkan ada yang milih 4, nah ini ada yang milih 3, misalkan dalam skala Likert, ada yang milih 5 gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya dijumlahkan menjadi X kan gitu ya. Menjadi X-nya itu adalah misalkan berapa nih? Misalkan 5 tambah 3 tambah 4 misalkan. 8 tambah 4 12. X-nya 12. Apa iya? Apa betul gitu. Ini X. Ini skor. Nah, ini perlu kita tentukan bahwa betul tidak bahwa 4 ketiga ini memiliki kemampuan kalkulasi. 5 ketiga ini memiliki kemampuan kalkulasi. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami sebelum kita mendapatkan asumsi dari sebuah skor. 12 itu mungkin merepresentasikan lebih tinggi daripada 10 misalnya. Tapi jarak dari 10 ke 12 itu belum tentu sama. Gitu ya. Karena tadi bahwa misalkan pengambilan angka 4, 3 dan 5 ini belum menunjukkan kejelasan bahwa ini memiliki sifat identitas sajakah, memiliki sifat urutan sajakah, atau memiliki sifat kuantitas gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham lah ya mungkin. Karena ini kalau misalkan tidak paham boleh bertanya ya, silakan. Intinya bahwa dalam psikometri ini salah satunya adalah
bertugas gitu ya, bukan bertugas, bertujuan untuk membuat kuantifikasi objek psikologi ini dimengerti gitu ya, dimengerti bahwa angka yang direpresentasikan itu memiliki makna identitas, urutan atau kuantitas gitu ya. Kalau misalkan hanya identitas, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan maknanya urutan, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan maknanya kuantitas, apa yang kita lakukan? Makanya setelah Anda belajar psikometri, ketika misalkan Anda melihat angka dari laporan suatu suatu pengukuran gitu ya, yang pertama kali Anda harus tanyakan adalah bahwa data angka ini apakah menunjukkan identitas, apakah menunjukkan urutan, atau menunjukkan kuantitas. Itu perlu ditentukan dulu. Karena kalau misalkan menunjukkan urutan, tidak bisa kita tentukan kuantitasnya. Kalau menunjukkan identitas, itu tidak bisa kita tentukan urutannya, gitu ya. Nah, jadi sebelum Anda menaksir bahwa ini tinggi, rendah, sedang dan sebagainya, itu harus dipastikan dulu bahwa angka yang Anda dapatkan itu adalah memiliki makna identitas, urutan atau kuantitas. Nah, biasanya ini ya, selain ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kalau misal saya kasih analogi dari berita gitu, Pak, contoh mudik dilarang, Ya, tapi wisata diperbolehkan. ya. Nah, jadi banyak juga individu yang menyampaikan dengan beralasan, saya itu bukan mudik, tapi saya berwisata dan kebetulan tempat wisata itu di dekat tempat rumah saya gitu. Untuk Iya. saya itu bagaimana, Pak? Nyambung dengan paradok nggak, Pak? Nggak tahu ya, saya juga kalau itu kan artinya bahwa kata-kata itu tidak bisa menunjukkan sesuatu, tidak mesti menunjukkan informasi yang jelas gitu ya. Seperti misalkan boleh berwisata gitu ya, tapi tidak boleh mudik misalkan gitu. Ya tergantung konteks tentunya ya. Saya juga tidak bisa memahami itu ya. Menurut Anda bagaimana gitu ya? Nah, kalau misalkan berkaitan dengan ini, katakanlah misalkan karena mudik itu value-nya lebih tinggi, katakanlah gitu ya. Mudik itu value-nya lebih tinggi daripada berwisata, misalkan gitu ya. Value mudik itu misalkan memiliki kuantitas lebih tinggi daripada berwisata, sehingga kalau mudik itu dianggapnya value-nya kalau dihubungkan dengan ini ya, dengan misalkan dengan penyebaran corona misalkan gitu ya, korelasi dari mudik gitu ya, penyebaran menjadi merepresentasikan kerentanan untuk menyebarkan virus ke keluarga itu lebih tinggi daripada berwisata, misalkan begitu ya. Ini hanya ngarang saja saya gitu ya, tidak ada ininya. Misalkan gitu ya, kalau mungkin ada yang mempersepsikan begitu gitu ya, kan akhirnya kita jadi mengerti gitu ya, kalau misalkan seperti itu. Misalkan value mudik itu misalkan kerentanannya lebih tinggi daripada value dari berwisata. Karena misalkan dengan alasan kalau mudik itu akan bertemu keluarga dan keluarganya akan bertemu keluarga lain dan sebagainya gitu ya. Kalau berwisata tidak bertemu bukan keluarga gitu ya. Meskipun kemungkinan tertularnya tinggi juga gitu ya, secara ini ya, itu relatif lah gitu. Makanya hanya menunjukkan urutan saja gitu ya, dan itu relatif gitu. Misalkan itu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi saya tidak bisa masuk pada domain
politik manusia ya, karena mungkin itu politik manusia juga gitu ya, politik manusia misalkan bahwa frasa mudik itu dilarang dan frasa dari wisata itu diperbolehkan gitu ya untuk makna-makna politis, misalkan seperti keuntungan ekonomis dari berwisata itu lebih tinggi daripada mudik, misalkan seperti itu, bisa jadi seperti itu. Nah itu ya banyak persepsi lah ya. Saya juga tidak tahu gitu ya, tapi ya tidak bisa kita taksir secara secara heuristik aja gitu ya. Nah, kan bahwa mudik itu tidak diperbolehkan tapi berwisata boleh misalkan gitu ya, sehingga nah itu kan tidak bisa kita katakan bahwa ini tidak adil dan sebagainya ya. Mungkin di satu sudut di satu pihak ada maksudnya gitu ya, di pihak lain ada maksudnya juga gitu. Tapi ya masing-masing punya persepsi sendiri. Nah itulah manusia gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan menjawab, karena saya juga kalau ditanya seperti itu bingung gitu ya, bingung menentukannya gimana gitu ya. Dan yang jelas saya di rumah aja gitu ya. Yang jelas saya di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya itu ya. Ya. Halo, koneksi saya masih ada. Suara saya masih terdengar. Masih ada, Pak. Saya. Soalnya ini, wifi-nya Udah, Pak. lanjut ya. Nah, biasanya dalam pengukuran psikologis gitu ya, kita memahami mengenai ada variabel, ada data gitu ya. Kalau variabel ini biasanya berkaitan dengan atributnya gitu ya, berkaitan dari atribut psikologisnya gitu ya kalau variabel. Nah, atribut psikologis atau variabel ini bisa direpresentasikan secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Biasanya kalau variabel kualitatif itu ditunjukkan dalam data nominal atau data ordinal gitu ya, yang berkaitan dengan kategori. Gitu. Sedangkan kalau variabelnya kuantitatif itu ya, kuantitatif biasanya direpresentasikan dengan data interval dan data rasio gitu ya, yang berkaitan dengan data yang diskrit dan kontinu gitu ya. Tapi terkadang juga data variabel kuantitatif disajikan dalam data ordinal, bisa saja yang nantinya akan dikonversi ke interval. Biasanya begitu, gitu ya. Biasanya begitu. Kalau misalkan Anda membuat alat ukur mengukur tingkat kecemasan seseorang, misalkan, gitu ya. Nah, datanya hasil dari report angka-angka dari si penjawab gitu ya, yang masing-masing persepsi mengenai angkanya berbeda sehingga datanya kan ordinal ya, datanya ordinal. Lalu kemudian untuk membuat data itu lebih memiliki makna, maka dikonversi menjadi data interval gitu. Biasanya begitu. Oke ya. Gitu ya. Nah, ini level pengukuran itu ada yang paling tinggi adalah data rasio. Kemudian selanjutnya adalah data interval.
Kemudian data ordinal yang paling rendah gitu ya. Informasinya maksudnya. Informasinya yang paling bawah adalah data nominal gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini ya. Nah, kalau data nominal ini data nominal ini hanya menunjukkan kategori gitu ya. Tidak mencerminkan urutan, tidak mencerminkan jarak antar kategori gitu ya. Jarak antar kategorinya tidak tetap gitu ya. Misalkan Jakarta Bandung, Bandung dengan Bogor gitu ya, meskipun 1 2 3 tapi tidak ada jarak yang sama gitu ya secara ini gitu ya. Lalu kemudian yang karena tidak mencerminkan urutan dan tidak merepresentasikan jarak yang tetap, maka tidak bisa diberikan operasi matematik gitu ya. Tidak dapat dikenai operasi matematik gitu. Kayak misalkan ya laki-laki 1, terus kemudian perempuan 2 sama dengan 3. Tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu. Jadi tidak bisa diberikan operasi matematik. Kemudian dalam nominal juga tidak ada nol mutlak. Tidak ada nol mutlak gitu ya, tidak ada nol misalkan. Yang bisa menjawab 1, yang tidak bisa menjawab 0. Tapi 0 ini bukan hanya identitas. Misalkan laki-laki 0, perempuan 1, misalkan laki-laki 0, perempuan 1, atau misalkan tingkat pendidikan SD sama dengan 0, misalkan tingkat SMP sama dengan 1 gitu ya. Terus tingkat SMA sama dengan 2, S1 sama dengan 3 misalkan. Nah, 0 ini bukan 0 mutlak gitu ya. Bukan 0 yang bermakna tidak ada. Ya, bukan 0 yang bermakna tidak ada pendidikan gitu ya. Ini hanya nominal. Gitu ya. Meskipun SD 0, SMP 1 dan sebagainya. Tapi tidak bermakna bahwa lulusan SD itu tidak memiliki apa-apa atau bermakna nihil gitu. Jadi tidak ada nol mutlak. Nol itu hanya kategori saja. Kemudian kita tidak bisa menghitung tendensi sentralnya tentunya. Gitu. Tidak bisa dicari mediannya, tidak bisa dicari minnya. Tidak bisa dicari ratanya. Misalkan ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki. Misalkan kalau dijumlahkan, misalkan menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalkan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini data misalkan. Rata-ratanya adalah misalkan 1,3 misalkan. 1,3. Nah, ini 1,3 itu misalkan cenderung ke laki-laki, nggak bisa seperti itu kan. Nggak bisa diberikan operasi rata gitu ya, tidak bisa. Karena tidak mencerminkan urutan, tidak mencerminkan jarak, dan tidak bisa diberikan operasi matematik. Yang kedua, level of measurement yang lebih tinggi daripada nominal adalah ordinal. Gitu ya. Data ordinal. Data ordinal ini data yang tidak hanya memberikan makna kategori, tapi juga memberikan makna urutan. Gitu. Tadi ya, seperti saya tidak bisa yang itu tadi ya, SD 1, SMP 2, SMA 3 misalkan begitu ya. Nah, ini datanya ordinal. Gitu ya, datanya ordinal. Kenapa?
Karena SD ini lebih rendah dong daripada SMP, betul nggak? Ya, SMP lebih rendah daripada SMA, ya, atau SMA lebih tinggi daripada SMP, gitu ya. S1, misalkan S1 lebih tinggi daripada SMA, gitu ya. Memiliki urutan. Tapi jarak antara SD ke SMP kan berapa tahun? 6 tahun, misalkan. Kan tidak tetap ya. SMP ke SMA 3 tahun. Nah, ini misalkan 6 tahun, ini 3 tahun, misalkan. Dari SMA ke S1 tidak bisa ditentukan kan, tidak bisa ditentukan. Ada yang langsung kuliah, ada yang apa namanya itu tidak kuliah dulu 4 tahun misalkan baru masuk S1 kan, bisa jadi kan, tidak bisa ditentukan. Artinya ini mencerminkan kategori, ya, mencerminkan kategori, tapi tidak mencerminkan urutan, tapi tidak mencerminkan jarak kategori yang tetap, gitu ya, tidak tetap jaraknya. Sehingga karena jaraknya tidak tetap, tidak bisa kita berikan operasi matematis. Tidak bisa misalkan SD tambah SD, misalkan tambah SD sama dengan SMP misalkan. Kan tidak seperti itu kan? Gitu ya, misalkan SMA 5 kali, ya, SMA 5 kali pun gitu ya. Tidak akan jadi S1. Kenapa? Ya karena memang tidak memiliki makna itu, gitu ya. Misalkan S1-nya 2 kali terus jadi S2, ya tidak seperti itu, tetap aja S1 gitu. Karena di sini hanya mencerminkan kategori dan mencerminkan urutan, gitu ya. Tidak mencerminkan jarak yang tetap. Sehingga karena jaraknya tidak tetap, maka tidak dapat diberikan operasi matematis, gitu. Cukup dipahami sampai sini? Masih ada yang Insya Allah, Pak. Insya Allah. Pak. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan ditanyakan langsung saja ya. Kita lanjut. Mohon maaf ya kalau saya agak lemes karena memang sedang tidak sehat ya, agak kurang sehat. Bukan karena puasanya gitu ya, saya tetap puasa juga gitu ya, tapi bukan karena puasa. Karena memang beberapa hari ini agak kurang sehat. Nah, namun data ordinal ini kita bisa mencari mediannya, gitu ya. Nilai tengahnya bisa. Kalau median itu kan yang menentukan 50% kiri dan 50% kanan gitu kan. Titik di mana membedakan 50% kiri atau titik tengah lah gitu. Nah, dalam frekuensi data ordinal ini bisa ditemukan median. Namun tidak bisa ditentukan min-nya. Min-nya tidak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan min-nya. Itu ordinal. Kenapa tidak bisa ditentukan min-nya? Karena tidak bisa diberikan operasi matematis. Gitu. Kalau min kan, min itu adalah gitu ya, jumlah dari n gitu ya, jumlah x dibagi n gitu kan. Nah, jumlah x dibagi n. Jumlah x dibagi n kan. Artinya ada penjumlahan, ada pembagian, ada operasi matematis, sehingga tidak bisa data ordinal itu diberikan data tidak bisa diberikan operasi matematis. Nah, ini yang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, sekali lagi ya, saya kasih tahu bahwa ini kesalahan umum yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Kenapa? Misalkan Anda menyebar kuesioner, ya, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 gitu ya. Kemudian kan orang-orang itu ada yang menjawab 4 gitu ya. Misalkan ini subjeknya subjek 1. Urutannya jangan gitu ya, yang umumnya.
Umumnya gini. Misalkan subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, subjek 5 misalkan ya. Atau dengan nama ya, misalkan subjek 6 ya. Kemudian ada question 1, ada question 2 gitu ya. Ada question 3 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Misalkan yang si subjek 1 menjawab di pertanyaan 1 4, misalkan ya, dijawab di subjek 2 menjawab 3, lalu kemudian menjawab 2, misalkan ini menjawab 4 juga, ini menjawab 4, ini menjawab 3, misalkan ini menjawab 3, ini menjawab 2, misalkan ini menjawab 3, ini menjawab 4 lagi, misalkan ini menjawab 5, ini menjawab 4 gitu ya, dan seterusnya. Lalu kemudian biasanya gitu ya, mahasiswa itu begini gitu. Lalu kemudian X-nya misalnya 4 ditambah 3 tambah 2, 7, 8, X 9. Misalkan 4 tambah 4 tambah 3, 11 misalkan. 3 tambah 6, 7, 8. X-nya 8. Ini 4, 5, 4, 8 tambah 5 ya. 13. Nah, biasanya begitu. Biasanya mahasiswa itu begitu. Jadi kuesioner yang disebarkan melalui angket online itu misalkan langsung dijumlahkan. Oh gitu ya. Jadi dia itu skornya 9, ini skornya 11, ini skornya 8, skornya 13. Ini sekali lagi salah. Kenapa salah? Karena data ini, data 4 ini maknanya apa? Tidak jelas kan? Maknanya apa? Apakah makna identitas? Apakah makna urutan? Atau makna kategori? Atau makna kuantitas gitu ya? Gitu ya. Misalkan Anda pernah merasa cemas di malam hari, pernah misalkan, atau sangat setuju 4 gitu ya. Itu kan menunjukkan urutan gitu ya. Biasanya kan dalam skala kan begitu ya. Ini kan menunjukkan urutan. Tapi tidak menunjukkan tadi jarak antar kategori yang sama. Antara seorang nilai 4 di subjek 1 dengan nilai 4 di subjek 2 kan tidak sama. Gitu ya. Menurut dia mah sangat cemas itu 4, menurut subjek kedua sangat cemas itu adalah 2 misalkan. Kan bisa jadi begitu. Beda-beda. Makanya jarak antar kategorinya tidak tepat. Sehingga data ini adalah data ordinal. Data ordinal. Data ordinal ini tidak bisa diberikan operasi matematik. Tidak bisa ditambahkan seperti ini. 4 tambah 3 tambah 2. Karena apa? Karena datanya adalah data ordinal. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah jadikan dulu data ini menjadi data interval. Data interval dulu. Kenapa data interval? Karena data interval dapat dikenai operasi matematik selain bermakna kategori dan mencerminkan urutan, juga jarak yang tetap. Karena jarak yang tetap inilah operasi matematik bisa berlakukan kepada angka tersebut. Gitu. Cukup dipahami ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan Anda membuat sebuah penelitian misalkan ya, kemudian Anda menyebar angket, gitu ya, menyebar angket lewat angket skala, misalkan skala Likert, misalkan gitu ya, skala Likert, angketnya secara online gitu ya. Sekali lagi, jangan
jumlahkan secara langsung. Kenapa? Karena data yang Anda dapatkan itu adalah bukan data interval, tapi data ordinal. Gitu. Mana buktinya itu data ordinal? Karena masing-masing memiliki jarak yang berbeda. Gitu ya. Tiga menurut si A itu kan belum tentu sama nilainya dengan 3 si B. Gitu ya. 3 ke 2 itu belum tentu jaraknya 1 seperti 3 ke 4 misalkan. Belum tentu kan. Tidak ditentukan. Makanya nantinya ada proses pengintervalan data. Meskipun nanti kita akan belajar mengenai itu juga, ya. Belajar untuk mengkonversi data-data ordinal menjadi data interval, gitu ya. Tapi sekali lagi gitu ya, kalau misalkan Anda mahasiswa psikologi, jangan seceroboh itu gitu ya, jangan seceroboh itu memaknai angka-angka itu menjadi sesuatu yang bisa ditambah kurang kali bagikan gitu ya. Harus ditentukan dulu data itu ada data apa, data nominal, data ordinal, atau data interval gitu ya. Selanjutnya gitu ya, selain ada data data nominal dan ordinal, ada data interval. Data interval ini bermakna kategori, bermakna mencerminkan urutan gitu ya, urutan yang gradual, memiliki jarak yang tetap gitu ya, memiliki jarak yang tetap, bisa dikenakan operasi matematik, namun tidak memiliki atau tidak mesti memiliki nol mutlak. Seperti misalkan di skor Z gitu ya, skor Z sebenarnya kan mulai dari min 3, min 2 gitu ya, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. 3 ke 2 ini jaraknya sama dengan 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Jaraknya sama. Gitu ya. Namun 0 di sini tidak bermakna kosong. Tidak ada nilainya. Tetap saja 0 ini meskipun nilainya 0 lebih tinggi daripada min 1. Gitu ya. Lebih tinggi daripada min 1. 0 ini bermakna lebih tinggi daripada daripada min 2. Gitu ya. 0 ini lebih tinggi daripada min 2. Sehingga 0 ini tidak 0 mutlak, 0 kosong gitu ya. Tapi 0 kategori gitu ya, 0 kategori. Meskipun kalau misalkan bagaimana membuat data Z ini menjadi data rasio, misalkan data yang memiliki 0 mutlak, ya tinggal di ini saja, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini maksudnya mungkin gitu ya, yang nanti kalau misalkan ini adalah batas terendahnya, ini 0 ini adalah 0 mutlak. Gitu. Karena apa? Karena 0 ke 1 jaraknya sama seperti min 3 ke min 2. Gitu. Jadi data interval ini tidak memiliki 0 mutlak. Seperti misalkan contohnya suhu. Nah, suhu di sini misalkan 28 derajat Celcius. Gitu ya. Suhu di sini 28 derajat Celcius. Lalu kemudian suhu di kutub, misalkan kutub itu adalah misalkan 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Makna dari 0 derajat Celcius ini kan bukan berarti tidak ada panas. Gitu ya. 0 derajat ini, 0 derajat Celcius ini ada panasnya gitu ya. Cuma ya dalam taraf 0 derajat Celcius, karena ada masih di bawahnya masih ada minus 1 derajat, minus 2 derajat, minus 3 derajat, minus 28 derajat gitu ya. 0 ini tidak 0 mutlak. Meskipun jarak antara 0 derajat ke 1 derajat sama dengan
min 1 derajat dengan ke 0 gitu ya. Jaraknya sama. Tapi 0 ini tidak bermakna mutlak gitu. Tidak bermakna mutlak 0. Misalkan nilai IQ gitu ya, nilai IQ. Nilai IQ itu nolnya mutlak atau 0 tidak mutlak. Skor intelijensi, misalkan skor intelijensinya 0. 0-nya mutlak atau 0 tidak mutlak. Halo, halo. Masih ada di sana? Halo, ada Pak. Oke. Pak. Kira-kira kalau IQ itu 0-nya mutlak atau tidak? Skor IQ 0. Meskipun ya itu tadi kan skor IQ, skor IQ sama dengan 0. Apakah 0 ini mutlak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Karena kan ada rate-nya, Pak. Nah, tidak ya, tidak nol mutlak. Kenapa? Karena nol mutlak ya karena sebetulnya tidak ada kan IQ 0. Tidak pernah ada IQ 0 atau IQ 90 tidak pernah ada sebetulnya. Gitu ya. Dan IQ sebenarnya IQ itu kan 100 plus 15 kali Z kan? Kali Z gitu ya. Kali Z. Artinya sebetulnya IQ 0 ini misalkan kalau dalam kontinu, IQ 100 ini kan sebetulnya 0. Nah, itu IQ 100 tuh 0. Nah, misalkan IQ katakanlah gitu ya, seperti itu. Terus IQ-nya 0 sebetulnya ya setara dengan min berapa misalkan? Min 100 misalkan. Yang bisa jadi masih ada ini. Meskipun ini tidak dalam realnya tidak ada, tapi secara teoretik itu nolnya tidak mutlak gitu loh. Gitu ya. Meskipun tidak mungkin ada kan? Tidak mungkin ada. IQ 0 misalkan gitu. Tidak mungkin ada. Kenapa? Karena memang ya, tidak ada saja gitu. Tidak ada saja. Selanjutnya data rasio. Nah, kalau data rasio ini angka yang paling murni gitu ya. Yang paling mudah dipahami gitu ya. Karena apa? Karena nolnya mutlak. Kalau nolnya mutlak, artinya kita bisa pahami. Misalkan, tinggi badan 180. Nah, gitu ya, tinggi badan 180. Ini kan bisa kita pahami. Kenapa? Karena mulainya dari nol. Pasti. Mulainya dari nol. Nolnya mutlak. Artinya tidak ada tinggi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya sampai 180. Jadi, kita paham atau misalkan usianya 30 tahun. 30 tahun. Usia 30 tahun ini kita pahami. Kenapa? Karena dimulai dari nol. Artinya 30 tahun itu setara dengan usianya berapa gitu ya. Karena itu pada dasarnya usia itu kan representasi angka saja. Tidak mencerminkan kualitas sebetulnya kan sebetulnya. Ya mungkin mencerminkan kualitas, mencerminkan urutan juga sebetulnya, tapi tidak mencerminkan maksudnya bahwa itu hanya representasi gitu ya. 30 itu tidak. Nah, namun data tahun ini adalah rasio gitu ya, karena ada 0 gitu ya, ada 0 tahun itu ada gitu ya sebelum lahir misalkan. Sehingga ketika misalkan ini anak usianya 17 tahun, ya sudah kita pahami
Karena sudah jelas berapa tahun dia hidup dan kita bisa kalkulasi gitu ya, kalkulasi berapa bulan gitu ya, kalkulasi berapa kali lipatnya usia saya, misalkan berapa kali lipatnya usia si B, si C gitu ya. Meskipun individunya tidak ada pada saat itu gitu ya, tapi kita pahami bahwa ketika anak 17 tahun ini kondisinya seperti apa dan seperti apa. Itu data rasio. Nah, gitu ya. Semestinya sih gitu ya, dalam pengukuran itu datanya adalah data yang rasio gitu ya. Meskipun untuk mendapatkan data rasio ini agak sulit gitu ya, agak sulit. Kenapa? Karena harus nol mutlak. Meskipun dalam proses proses kuantifikasi itu sangat memungkinkan membuat data ordinal menjadi rasio, misalkan gitu ya, dengan manipulasi tertentu gitu ya. Namun setidaknya data yang kita miliki adalah data interval dan data rasio. Kenapa kita harus memiliki data interval dan data rasio? Karena data ini data yang bisa kita pahami secara matematis gitu ya, matematis. Kenapa? Karena ya urutannya tetap, lalu kemudian kita bisa tahu kali lipatnya, misalkan angka 5 itu berapa kali lipat dari berapa gitu ya. Kalau misalkan 2 kali lipatnya berapa, lebih tinggi lebih rendahnya bisa kita tentukan. Beda kalau ordinal tidak bisa kita tentukan. Nah, maksudnya kuantifikasi atribut psikologi ini sampai ke sini. Sampai membuat data yang kita miliki ini tidak hanya menjadi variabel kualitatif, namun menjadi variabel kuantitatif. Itu datanya sampai data rasio dan data interval. Cukup dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Sedikit lagi. Anda udah ngantuk juga ya? Kalau saya jam-jam segini ini, kalau lagi puasa, waktunya untuk take a nap gitu ya, tapi lama. Ambil posisi rebahan sampai sore gitu ya, sampai adzan maghrib. Nah, gitu ya. Kita lanjut saja ya. Nah, itu tadi ya, kalau variabel tadi udah jelas ya, variabel jenis kelamin, warna, prestasi, memori, kecemasan gitu ya. Lalu kemudian kalau data nominal priawan, data ordinal itu dingin, hangat, panas, tidak setuju, setuju, sangat setuju gitu ya. Interval itu suhu, waktu gitu ya, waktu. Jadi interval misalkan jam 9 itu lebih siang daripada jam 7 pagi misalkan. Jam 9 siang itu lebih siang daripada jam 7 pagi. Tapi tidak ada jam 00 itu bukan berarti awal waktu kan. Jam 00 itu ya jam 12 malam misalkan gitu ya, atau jam misalkan awal permulaan hari dimulai misalkan gitu ya. Pergantian saja. Tidak menunjukkan nol mutlak. Nah, kalau rasio, nah misalkan berat badan, tinggi badan, jarak misalkan 0 km, 10 km, 30 km, nah itu ya datanya seperti itu. Terakhir bahwa nantinya data skor-skor yang kita miliki itu akan dibandingkan dengan
distribusi normal gitu ya. Seperti tadi ya, misalkan nah ini deviasi pertama, deviasi kedua, ketiga dan sebagainya. Nah, ini jaraknya sama gitu ya, jaraknya sama gitu ya. Tapi nolnya nol tidak mutlak gitu. Nolnya tidak mutlak. Artinya ketika nilai nol ini tidak bermakna kosong gitu ya, tapi bermakna rata gitu ya, misalkan kalau di sini. Nah, kemudian juga nah kalau misalkan dirasiokan ya memakai kumulatif gitu ya, rasio 0 gitu ya, 0%. Karena misalkan datanya tidak ada, dimulai dari data tidak ada misalkan, lalu kemudian ini 0,1 kumulatifnya, ini 2,3 kumulatifnya. Nah, ini jaraknya kan tidak sama ya, tidak sama. Jaraknya tidak sama secara ini gitu ya, secara perhitungan, tapi representasinya tetap gitu ya, mengenai kumulatif. Nah, kalau ini data Z-score. Nah, ini yang saya maksud Z-score tadi ya. Misalkan tadi 100 plus 15 kali, misalkan ini rata 0. Di Z-nya 0. Artinya dengan 100. Oke. 100. Misalkan ininya plus 1. Misalkan 100 plus 15 Z-score-nya 1 misalnya. Jadi 115. Gitu. Begitupun yang misalkan ya selanjutnya gitu ya. Begitu juga kalau misalkan ya Anda misalkan raratanya Anda mau pilih raratanya 50 misalkan ya. 50. Lalu kemudian sebetulnya itu standar deviasinya 10 misalkan. 10. Nah, artinya misalkan 10 kali Z ya. Misalkan nilai kecemasan Anda misalkan dalam distribusi normal ini ada di 1,3 misalkan di sini di titik yang ini, misalkan di titik yang ini. Berarti 50 misalkan 50 ditambah 10 kali 1,3 gitu ya. Berarti 1,3 berapa nih, sama dengan 63 gitu ya. Skornya 63. Artinya di sini itu dia skornya 63. Berada di titik yang ini misalkan. Nah, kalau misalkan udah lebih serius, misalkan kalau ini kan masih masuk pada area normal kan gitu ya. Nah, masuk ke sini misalkan jadi 3 50 plus 10 Z-score-nya 3 misalnya, Z-score-nya 3. Nah, artinya sama dengan 80. Nah, berarti skor 80. Nah, di sini nih skor 80. Skor 80 ini sudah masuk kategori yang jauh dari normal gitu, jauh dari area normal. Sehingga kita tahu kan ketika kita memahami normalnya di mana gitu ya. Ketika misalkan melenceng jauh dari normal gitu ya, dari area normal. Nah, kita bisa berikan treatment tertentu. Artinya ini simpangannya sangat tinggi gitu ya, sangat jauh. Simpangannya sangat jauh yang bermakna tidak bisa dikatakan biasa saja, tapi harus diberikan treatment khusus gitu. Nantinya seperti itu gitu ya. Skor yang kita miliki itu akan dibandingkan dengan Z-score-nya. Nah, misalkan ini 50 plus 10 kali Z ini disebut sebagai T-score gitu ya, T-score. Skor T. Nah, ini nih. Ya. Sehingga makna dari 80 ini, ketika misalkan kita tahu bahwa makna 80 ini adalah T-score, itu kita tahu bahwa makna 80 ini jauh dari area normal. Atau misalkan angkanya 23 adalah jauh dari area normal juga, ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Itu.
tergantung tergantung bagaimana distribusinya ya, gitu ya. Apakah distribusinya positif atau distribusinya negatif atau simetris, gitu ya. Yang normal itu biasanya yang distribusinya simetris, antara min, median, dan modus ini berada pada titik yang hampir sama, gitu ya, berada di titik tengah. Nah, ini makanya datanya data normal, gitu. Kalau ini misalkan skew-nya masih normal, tapi lebih menjorok ke sebelah kiri saya, gitu ya. Kalau ini menjorok ke sebelah kanan, gitu ya. Kalau misalkan ini dari normalnya menjorok ke kiri, negatif atau ke positif, gitu ya. Nah, skew ini bisa juga dihitung, gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan kemudian. Meskipun ini sudah dijelaskan dalam dalam mata kuliah statistika semestinya. Nah, kita cukupkan sekian saja. Nah, ini nanti kita akan bahas. Untuk sementara kita sampai di sana saja dulu, gitu ya, mengenai makna kuantifikasi objek psikologis, gitu ya. Tadi sekali lagi bahwa kuantifikasi objek psikologis ini, gitu ya, bermakna untuk mempermudah kita memahami di posisi mana atau di level mana seseorang itu mengalami atribut tertentu atau gejala-gejala tertentu. Gitu. Gejalanya rendah, sedang, tingginya itu di sebelah mana, gitu ya. Ketika perhitungannya standar seperti tadi ya, mengikuti distribusi normal, gitu, kita tahu bahwa angka 80 itu apa, angka 90 itu apa, angka 100 itu apa, gitu ya. Mengikuti dengan pemaknaan yang terstandar, gitu ya. Sehingga ketika Anda berkolaborasi dengan kolega Anda, misalkan si A berkolaborasi dengan si B, memaknai 80 atau memaknai X sama dengan 80, itu sama, gitu ya. Jangan sampai maknanya berbeda, gitu ya. Antar psikolog misalkan Anda mereferal kasus Anda bahwa misalkan tingkat intelijensinya misalkan 50, gitu ya. 50 yang Anda maksudkan itu harus sama dengan 50 yang dimaksudkan pada orang yang Anda referral, gitu ya. Jangan sampai misalnya 50 ini mungkin dengan test score, gitu ya. Kalau 50 yang Anda maksud dengan skor Binet misalkan, atau skor IQ misalkan. Berarti maksud Anda itu 50-nya adalah debil misalkan, maksudnya adalah retardasi mental misalkan, tapi teman Anda yang Anda referral kepadanya misalkan memaknai 50 itu rata, kan itu nyambung, gitu. Makanya dalam memahami angka dalam ilmu psikologi itu harus hati-hati. Jangan sampai misalkan ini angka ini ditambahkan saja langsung, tidak bisa seperti itu, gitu ya. Nah, dalam dalam praktik psikologi itu Anda akan banyak menemukan proses-proses seperti itu, gitu ya. Proses-proses pengkuantifikasian atribut dari psikologi, terutama menggunakan alat ukur, gitu ya. Alat ukur itu Anda harus tahu normanya, harus tahu makna angkanya, harus tahu representasinya apa, ratanya di mana, dan sebagainya. Misalkan deviasinya berapa, itu Anda harus tahu. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda tidak tahu informasi mengenai ratanya di mana, tidak tahu deviasinya berapa, lalu kemudian tidak tahu normanya seperti apa, ya Anda akan salah menafsirkan angka-angka yang diberikan pada pengukuran tersebut, gitu. Penyekoran pun kan terkadang beda-beda ya, misalkan gitu ya. Penyekoran misalkan
ada yang penyekoran itu skala 100, ada penyekoran skala 10, penyekoran skala 4, ada penyekoran itu skala 1000 misalkan gitu ya. Ada yang angkanya sampai ratusan dan sebagainya. Masing-masing memiliki makna masing-masing gitu ya. Makanya harus memahami terlebih dahulu norma yang ditetapkan pada setiap pengukuran. Ya, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ini akhir dari pembahasan mengenai konsep gitu ya. Selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai perhitungan dan statistik gitu ya. Makanya di pertemuan-pertemuan depan Anda persiapkan kalkulator gitu ya, persiapkan SPSS gitu ya, persiapkan JASP dan Excel misalkan, dan alat-alat bantu lainnya untuk Anda menghitung gitu ya. Karena mungkin akan mulai kita praktik mengenai perhitungan, meskipun ya masih dalam pemaknaan konseptual gitu ya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Sebelum saya tutup. Betul ya, waktunya sudah habis ya? Atau sampai jam berapa nih kita? Oh, sampai 12.45 ya? Masih ada waktu, silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Ada? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Mari kita tutup saja. Sepertinya Anda juga sudah mau mendekati alam alam istirahat dan alam mimpi. Gitu ya. Tidak ada ya? Belum ada ya. Oke. Kalau tidak, ya Johnson. Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja sekian pertemuan kali ini. Gitu ya. Ini cuma masih dasar gitu ya, masih dasar pemahaman kita mengenai psikometrika ini gitu ya, yang mungkin nantinya akan kita dalami lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf saya agak loyo gitu ya pada siang hari ini karena agak kurang sehat gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengintervensi semangat Anda ya. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah saum Ramadan, gitu ya. Semoga pertemuan kita dan puasa kita pada hari ini penuh dengan berkah. Kalau memerlukan rekamannya nanti akan saya upload ke YouTube saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.